Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, saat gugusan kerajaan Nusantara tengah menjalin jaring kekuasaan dan kepercayaan, muncullah sebuah kerajaan yang kelak menjadi inti dari peradaban Sunda kuno, Kerajaan Galuh. Berlokasi di daerah yang kini dikenal sebagai Ciamis dan sekitarnya, Galuh lahir dari pecahan Tarumanagara, kerajaan besar di pesisir barat Jawa. Prabu Wureti Kandayun, seorang bangsawan cerdas dan penuh visi, tampil sebagai pendiri utama kerajaan ini. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang pemikir besar yang memadukan strategi, diplomasi, dan spiritualitas. Wureti Kandayun dikenal sebagai raja yang sangat religius dan bijak. Ia memegang ajaran Sunda Wiwitan, kepercayaan asli masyarakat Sunda, dan menjunjung tinggi harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam setiap keputusannya, ia lebih dulu bermeditasi di tepi sungai Citanduy, mendengarkan suara angin dan dedaunan yang dipercaya membawa pesan dari para dewa. Ia adalah lambang pemimpin ideal menurut masyarakat Galuh, tidak hanya adil dan kuat, tetapi juga dekat dengan dunia gaib dan leluhur. Asal-usul Wureti Kandayun sendiri menarik untuk ditelusuri. Ia adalah putra dari Resi Guru Manikmaya, cucu Raja Suryawarman dari Tarumanagara. Ia menikahi Dewi Minawati, putri Raja Sempakwaja dari Kendan, yang memperkuat legitimasi politiknya. Dari garis darah ini, Wureti Kandayun mewarisi darah bangsawan dan pendeta, kombinasi sempurna antara kekuasaan dan kearifan spiritual. Inilah yang membuat para tetua Sunda percaya bahwa ia adalah sosok pilihan, yang dilahirkan untuk membawa perubahan besar bagi tatanan lama. Ketika Tarumanagara mulai melemah akibat perebutan kekuasaan internal dan serangan dari luar, Wureti Kandayun melihat peluang. Ia tidak mengangkat senjata, melainkan mengirim utusan ke Raja Tarumanagara, Sri Maharaja Linggawarman, untuk meminta pemisahan wilayah secara damai. Ini adalah langkah yang sangat langka di era di mana kekuasaan biasanya direnggut dengan darah. Permintaan itu dikabulkan, karena Linggawarman sadar bahwa kekuatan Tarumanagara telah runtuh dari dalam. Maka pada tahun 670 M, Galuh resmi berdiri sebagai kerajaan merdeka. Nama, Galuh, sendiri berarti, permata, dalam bahasa Sunda kuno, sebuah metafora akan nilai, keindahan, dan kedalaman makna. Galuh bukan sekadar kerajaan, tapi simbol peradaban yang menaruh perhatian besar pada pendidikan, bahasa, dan nilai-nilai luhur. Di masa Wureti Kandayun, muncul banyak naskah kuno dan tradisi lisan yang diwariskan hingga kini. Ia memerintahkan pembangunan pusat belajar di Karangkamulyan, sebuah kawasan spiritual yang kini menjadi situs purbakala penting di Jawa Barat. Dalam bidang militer, Galuh bukanlah kerajaan ekspansionis. Namun bukan berarti Galuh lemah. Wureti Kandayun membentuk pasukan elit yang disebut Bala Hanatawijaya, terdiri dari para kesatria terlatih dan spiritualis yang menguasai ilmu bela diri dan ilmu kebatinan. Mereka tidak hanya bertugas menjaga wilayah, tetapi juga menjaga keharmonisan energi di tanah Galuh. Keberadaan mereka ditakuti musuh, namun dihormati rakyat sebagai pelindung tanah suci. Pakaian kebesaran Wureti Kandayun mencerminkan keselarasan antara kekuasaan dan spiritualitas. Ia mengenakan jubah panjang dari songket emas yang disulam dengan motif bunga teratai, lambang kesucian dalam kepercayaan Sunda. Keris pusaka yang diselipkan di pinggangnya dipercaya memiliki kekuatan untuk membaca niat seseorang, sehingga ia dapat membedakan mana kawan dan mana lawan. Mahkota kecil dari emas berbentuk kelopak bunga melambangkan kebijaksanaan yang mekar dalam dirinya. Di balik keagungan kerajaan Galuh, alam memainkan peran penting dalam membentuk peradaban dan spiritualitas masyarakatnya. Sungai Citanduy, yang membelah kawasan Galuh dari timur ke barat, dianggap sebagai nadi kehidupan. Wureti Kandayun menyebut sungai itu sebagai urat bumi, karena dari situlah air mengalir ke sawah, ke tubuh rakyat, bahkan ke altar persembahan para resi. Tak heran bila upacara-upacara besar kerajaan selalu dilakukan di bantaran sungai ini, terutama saat bulan purnama dan musim panen. Prabu Wureti Kandayun memahami nilai strategis dari Citanduy, bukan hanya secara spiritual tapi juga ekonomi dan militer. Ia membangun pelabuhan-pelabuhan kecil di tepi sungai yang menghubungkan Galuh ke Cirebon dan pelabuhan pantai selatan. Dengan kapal-kapal sungai berukuran sedang, barang-barang seperti hasil bumi, logam, kain tenun, dan rempah-rempah dapat diperdagangkan dengan lancar. Hal ini membuat Galuh semakin dikenal oleh para saudagar dari India, Campa, hingga Arab. Tak jauh dari sungai itu berdiri kota suci Karangkamulyan, ibu kota Galuh pada masa awal. Kota ini dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat spiritual.
Di sini berdiri, Balai Pamulutan, tempat resi-resi dan Brahmana mengajarkan ilmu hukum, kesusastraan, astronomi, dan tapa brata. Prabu Wretikandayun sering mengadakan pertemuan dengan para bijak di tempat ini sebelum mengumumkan keputusan penting. Ia percaya bahwa sebuah kerajaan tidak hanya harus kuat, tapi juga harus tercerahkan. Pola tata kota Galuh mencerminkan nilai kosmologis Sunda kuno. Istana Raja berada di bagian utara sebagai lambang Gunung Mandala, tempat para dewa tinggal. Balai Rakyat berada di bagian selatan sebagai lambang bumi, sedangkan pasar dan tempat ibadah berada di antara keduanya sebagai jembatan antara dunia nyata dan spiritual. Tata letak ini tidak dibuat sembarangan, tetapi disusun dengan perhitungan astronomi oleh para resi dan pawang langit kerajaan. Arsitektur bangunan di Galuh khas dan unik. Atap-atap rumah rakyat menggunakan anyaman rumbia, sedangkan bangunan istana menggunakan kayu jati dan hiasan batu alam. Ukiran dengan motif daun kawung, naga, dan bunga teratai menghiasi pilar dan pintu gerbang. Semua ukiran itu bukan hanya estetika, tetapi syarat makna. Daun kawung melambangkan keseimbangan, naga adalah penjaga, dan bunga teratai adalah simbol kesucian batin raja. Seni dan budaya berkembang pesat di masa Galuh. Wretikandayun menjadi pelindung seniman dan pujangga. Ia sering mengundang para penari ronggeng, dalang wayang, dan penyair kawih ke istana untuk tampil di acara-acara ritual maupun kenegaraan. Bahkan, beliau sendiri dikenal piawai memainkan kecapi Sunda dan menulis puisi dalam bahasa Kawi dan Sunda kuna. Di balik sosoknya sebagai raja besar, tersembunyi jiwa seniman yang lembut. Dalam bidang hukum, Prabu Wretikandayun memprakarsai Panglawungan Galuh, semacam sidang istimewa kerajaan yang menangani perkara besar. Ia juga menetapkan sistem hukum berbasis adat dan dresta, tradisi yang berlaku turun-temurun. Hukum ini mengutamakan musyawarah dan pemulihan, bukan hukuman berat. Misalnya, pencuri tidak langsung dipenjara, tapi disuruh bekerja di ladang milik korban hingga kerugiannya tergantikan. Konsep ini sangat maju untuk zamannya. Pada masa itu pula berkembang ajaran filsafat lokal yang disebut Tri Keutamaan, sejati, sadar, dan luhur. Sejati berarti hidup selaras dengan takdir, sadar berarti menyadari tanggung jawab pribadi dan sosial, dan luhur berarti memuliakan kehidupan dengan nilai kebajikan. Ajaran ini ditulis oleh Resi Darmakusuma, murid dekat Wretikandayun, dan menjadi pedoman moral masyarakat Galuh selama berabad-abad. Wretikandayun juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan kecil di pedalaman Priangan. Ia mengadakan pertemuan tahunan di Gunung Padang, situs megalitikum yang saat itu digunakan sebagai tempat pertemuan spiritual dan politik. Dalam pertemuan ini, para pemimpin lokal menyampaikan kondisi wilayah mereka, dan Wretikandayun memberikan arahan serta bantuan tanpa menuntut penaklukan. Model kepemimpinan semacam ini menjadikan Galuh sebagai ibu dari banyak wilayah, bukan penguasa yang menindas. Selama pemerintahannya, Wretikandayun menaruh perhatian besar pada keseimbangan antara kekuatan pusat dan otonomi daerah. Ia memperkenalkan sistem kawali, yakni semacam perwakilan daerah yang memiliki hak bersuara di sidang kerajaan. Setiap kawali memiliki batas kewenangan yang jelas, dan diperbolehkan membuat peraturan lokal selama tidak bertentangan dengan hukum kerajaan. Ini menciptakan model tata kelola yang fleksibel namun tetap terpusat, mirip dengan sistem federalisme masa kini. Dalam menjaga hubungan antar agama dan kepercayaan, Wretikandayun menunjukkan kecerdasan luar biasa. Meskipun dirinya adalah pemeluk Sunda wiwitan, ia tidak melarang ajaran lain berkembang. Bahkan, para biksu Buddha dan Brahmana Hindu diberi tempat di Karangkamulyan untuk mengajarkan ilmu mereka. Ia membentuk Purwapakerti, dewan spiritual lintas agama yang bertugas menjaga harmoni antar komunitas keagamaan. Inilah mengapa Galuh tidak pernah mengalami konflik sektarian besar selama masa pemerintahannya. Galuh juga membuka diri terhadap pengaruh luar, selama tidak mengancam nilai lokal. Saudagar-saudagar dari Gujarat, Persia, bahkan Tiongkok disambut baik dan diberikan lahan khusus di sekitar Sungai Citandui untuk berdagang. Namun, mereka harus tunduk pada aturan lokal dan menghormati adat istiadat. Dengan kebijakan ini, Galuh menjadi kosmopolitan tanpa kehilangan jati diri. Kota Karangkamulyan menjadi seperti mozaik budaya, di mana tradisi Sunda bersanding dengan pengaruh asing secara harmonis. Ketika umur Wretikandayun menua, ia mulai mempersiapkan generasi. Ia tidak menunggu ajal mendekat, tapi secara aktif melibatkan para calon penerusnya dalam pemerintahan.
Putra-putranya, Mandi Minyak, Sempakwaja, dan Rahiang, masing-masing ditempatkan memimpin wilayah penting. Mereka diajarkan bukan hanya soal strategi dan hukum, tetapi juga ritual, tafsir bintang, bahasa kuno, dan tata kelola air. Wretikandayun yakin bahwa kekuasaan tanpa pemahaman hanya akan melahirkan kehancuran. Salah satu bentuk pendidikan politik unik yang diterapkan Wretikandayun adalah tradisi, muli ke akar, kembali ke akar. Dalam tradisi ini, setiap pangeran muda wajib tinggal bersama rakyat biasa selama 1 musim tanam. Mereka hidup sederhana, bekerja di sawah, tidur di bilik bambu, dan makan dari hasil bumi. Tujuannya adalah agar calon raja memahami penderitaan dan kebutuhan rakyat, serta tidak tumbuh menjadi penguasa yang angkuh dan terputus dari bumi yang membesarkannya. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Prabu Wretikandayun tidak memilih penerus tunggal, melainkan membagi kekuasaan kepada beberapa wilayah strategis. Ia menunjuk Mandi Minyak sebagai pemimpin utama, namun memberi wilayah otonom kepada Sempakwaja dan Rahiang. Dengan demikian, setelah wafatnya, kerajaan Galuh tidak tercerai-berai oleh perebutan kekuasaan, melainkan tetap kokoh dalam sistem federatif yang telah ia rancang sejak lama. Sejarah mencatat ini sebagai salah satu suksesi paling damai di antara kerajaan-kerajaan Nusantara. Setelah wafatnya Prabu Wretikandayun, roda pemerintahan Galuh berpindah dengan mulus ke tangan Mandi Minyak, sang putra mahkota. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, energi, namun tetap berakar pada ajaran spiritual dan filsafat pemerintahan ayahnya. Meskipun ia memiliki kekuasaan penuh, Mandi Minyak tetap melibatkan saudara-saudaranya dalam dewan kerajaan. Tindakan ini menjaga stabilitas internal kerajaan dan memperkuat kepercayaan rakyat bahwa Galuh tetap satu di bawah nilai-nilai luhur Wretikandayun. Yang paling mengesankan dari masa pasca Wretikandayun adalah berkembangnya pusat-pusat ilmu pengetahuan. Pusat Pendidikan Karangkamulyan kini dilengkapi dengan perpustakaan naskah lontar, observatorium bintang sederhana, dan balai tafsir kitab kuno. Mandi Minyak mendorong anak-anak muda dari semua kasta untuk belajar di sana, termasuk perempuan, langkah yang luar biasa progresif untuk zamannya. Ia percaya bahwa bangsa kuat hanya bisa dibangun dengan rakyat yang tercerahkan. Perkembangan ilmu kedokteran pun turut mencuat. Galuh dikenal memiliki tabib-tabib unggul yang menggabungkan ramuan herbal lokal dengan teknik penyembuhan spiritual. Para tabib ini juga mencatatkan penyakit-penyakit yang lazim menyerang rakyat, dan menyusun panduan pengobatan yang dibukukan dalam naskah Buana Jangga. Naskah ini menjadi acuan pengobatan tradisional Sunda yang masih digunakan secara turun-temurun hingga masa kolonial. Budaya Galuh mencapai puncaknya pada masa ini. Tarian Ronggeng Galuh menjadi simbol kehalusan rasa dan estetika Sunda. Tarian ini tidak hanya dipertunjukkan dalam perayaan kerajaan, tapi juga dalam acara syukuran panen dan ritual pengobatan. Para penari dilatih dengan disiplin tinggi, tidak hanya dalam gerakan, tapi juga dalam penguasaan mantra dan kisah-kisah sejarah kerajaan. Mandi Minyak sendiri sering menghadiri latihan dan memberi dukungan langsung kepada para seniman. Dalam bidang bahasa, terjadi penyempurnaan dalam aksara dan penulisan. Aksara Sunda kuno mulai disusun lebih sistematis dengan tambahan tanda vokal dan tanda baca. Hal ini memudahkan pencatatan hukum, puisi, dan catatan administratif. Naskah-naskah seperti Sang Hyang Galuh, Prasasti Purnama, dan Tata Cara Kawalian, disalin dan disebarkan ke berbagai kawali untuk dijadikan pedoman resmi. Literasi rakyat Galuh meningkat, bahkan melampaui sebagian besar kerajaan sezamannya. Kebijakan Mandi Minyak yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan pengetahuan, membuat rakyat Galuh tumbuh dalam rasa percaya diri dan kehormatan. Petani bangga karena panennya dianggap suci, pengrajin bangga karena karyanya dihormati, dan resi bangga karena ilmunya didengar. Tidak ada golongan yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, semua menjalankan perannya dalam tatanan yang harmonis. Ini adalah manifestasi nyata dari ajaran, Tri Kautamaan, yang diwariskan oleh Wretikandayun.